sumber daya alam di Papua itu identik dengan penipuan, kekerasan oleh oknum aparat ya, biasa jadi paham. Karena itu kadang-kadang masyarakat menilainya, kita teringat juga kepada apa yang disampaikan oleh Ali Murtopo ya. Kita tidak perlu orang Papua, kita perlu tanahnya. Karena kan itu menjadi roh yang kemudian yang hidup di dalam sebuah pengelolaan sumber daya alam. Kita bisa lihat banyak orang sulit. Coba lihat kelapa sawit yang di Kerom. Orang Kerom sejahtera seperti apa? Dengan kelapa sawit. Di Malalilis, di Sorong. Itu kampung di tengah-tengah sebuah investasi yang luar biasa. Itu air bersihnya hanya tidak ada. Nah, sekarang pertanyaan kita lihat kembali masalahnya di mana? Ya. Masalahnya apakah masyarakatnya yang menolak ataukah pendekatan perusahaan yang kadang-kadang merasa memiliki izin kemudian mengedepankan apa? Maaf kata ini. Kalau sedikit masyarakat ribut tuthat dia dikedepankan. Ini kan rejim sudah berubah. Tidak bisa kita pakai pola-pola kampungan yang seperti itu kan. Ya, dari Dewan Adat Papua sendiri bagaimana mendampingi masyarakat kita selama ini, karena kita tahu bahwa di era reformasi ini sebenarnya masyarakat kita juga sudah diberikan ruang untuk bisa berkarya mengelola sumber daya alam sesuai dengan hak mereka yang mereka miliki. Saya lihat kesungguhan dari pemerintah yang belum maksimal ya, karena sebetulnya regulasi baik nasional maupun regulasi. Jadi pemerintah kan sudah ada di Papua juga, di mana notabene sudah ada otsus yang sebenarnya pemerintahnya orang Papua juga yang harus kuat di sini. Iya, makanya saya bilang tadi kan, regulasi baik regulasi nasional maupun regulasi daerah itu mewajibkan di dalam memulai sebuah pengelolaan sumber daya alam itu musyawarah. Ya. Musyawarah dengan masyarakat pemilik. Ini kan yang tidak jalan. Mereka lebih tenang duduk di kantor menerima seorang investor datang dengan permohonan dan di bawah itu ada amplop. Padahal regulasi mewajibkan itu melakukan musyawarah dengan pemilik tanah. Jadi itu akan berdampak juga dengan pemberian AMDAL dalam pengelolaan. Nah, di dalam musyawarah itulah akan dibicarakan tentang kompensasi. Apa yang bisa didapat. Artinya begini, kalau kita bicara Freeport itu kan skala besar. Masyarakat pasti kompensasinya seperti apa? Apakah dia bagi hasil dari pendapatan kotor seperti Freeport itu, seperti yang persen. Tapi kan harus diatur apakah 1% itu transparansi nilai itu yang paling penting dan bagaimana pelaksanaannya. Artinya kalau 1% dikasih